Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya akan memaparkan tentang pemahaman penerapan budaya positif. Saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap 5 Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Baiklah, Bapak Ibu, link sudah saya bagikan karena kondisi kita tidak memungkinkan, ada kesalahan teknis dalam pembuatan video menampilkan di infokusnya. Jadi saya memberikan link kepada masing-masing baik di handphone maupun di laptop. Silakan dibuka. Untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan dilihat Bapak Ibu konsep utama model budaya positif, yang mana perubahan paradigma belajar, disiplin polis positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baiklah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada gambar atau ada peta terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian selanjutnya bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah cakupan dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah paham dan sudah tahu terkait budaya positif, yang mana alhamdulillah di sekolah kita penerapan budaya positif sudah dilakukan atau sudah dibiasakan, sudah jadi pembiasaan siswa, di mana ketika siswa bertemu dengan guru ataupun dengan orang yang lebih tua selalu mengucapkan salam, kemudian bersalaman, itu adalah sebuah perubahan positif, dibudayakan atau budaya positif. Kemudian saat ini juga kita sudah membiasakan perubahan budaya positif, yang mana di setiap waktu sholat duhur kita arahkan anak-anak untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian juga menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang mana ketika anak-anak baik di dalam kelas, di luar kelas, mereka membiasakan tersenyum, menyapa teman, kemudian bersalaman, kemudian berperilaku sopan santun. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ke tidak nyamanan. Karena kenapa merasa tidak nyaman ketika disiplin? Kalau orang itu ada perubahan, berperilaku positif itu tidak didasari oleh perubahan dirinya sendiri, perubahan dari kebiasaan dirinya sendiri, makanya merasa tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yang mana motivasi intrinsik itu timbul dari dirinya sendiri. Jadi ketika anak itu mau membuat perubahan, mau berperilaku positif, dia tidak lagi atas paksaan orang lain, tapi karena dirinya sendiri, maka disebut dengan motivasi intrinsik, perubahan dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa
ketika anak itu melakukan sesuatu bukan atas paksaan, bukan atas imbalan, bukan atas hukuman, tapi motivasi timbul dari dirinya sendiri itu, bukan atas paksaan orang lain. Nah, di sini berlanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging, kemudian kebebasan freedom, kesenangan fun, kekuasaan power. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kasih sayang. Untuk itu siswa sudah menanamkan rasa kasih sayang bukan dalam artian hanya dengan lawan jenis, tapi sesama. Ketika bersama belajar, ketika bersama bermain, mereka merasakan adanya kasih sayang itu tumbuh sebagai teman, sahabat, saudara. Jadi hal budaya positifnya itu bukan dalam artian tumbuh cintanya itu dengan lawan jenis, tapi normal-normal saja ketika mereka tumbuh dengan tumbuh cinta dengan lawan jenis. Kalau sesama jenis itu tidak wajar. Nah, motivasi perilaku manusia adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika siswa melakukan budaya positif atau sesuatu yang positif karena takut dihukum, karena takut ditegur, itu adalah tumbuh motivasinya bukan dari intrinsik tapi dari ekstrinsik, dari luar, paksaan dari orang lain, dari tuntutan, ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi. Jadi ketika siswa itu melakukan sesuatu hal yang positif karena kesadaran dirinya, itu tadi disebut dengan intrinsik. Jadi motivasinya tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, ya. Kemudian Bu ya, ada kesalahan teknis nih di laptopnya juga, maklum ya, karena kita posisinya di luar jangkauan. Ini fokus terkendala kabelnya yang tidak sesuai. Iya, kata Bapak Iwan, oleh tikus. Jadi kita memang kemarin tidak ngecek dulu. Kalau ngecek kita bawa dari awal, karena itulah yang terjadi di sekitar kita. Tapi tetap berjalan, tetap semangat untuk melakukan diseminasi ini, karena memang ini adalah salah satu kegiatan yang harus guru CGP kerjakan. Nah, budaya positif, kembali kepada budaya positif, adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, tadi ada motivasi intrinsik, 5 teori kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, disiplin positif ini, teori kontrol, teori pilihan, menurut Dr. William itu ada beberapa poin. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu
sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian itu masuk kepada motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Yang motivasi intrinsik untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, teori posisi kontrol, penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini adalah salah satunya sebagai manajer, kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini 5 kebutuhan dasar yang sudah tadi disebutkan, bahwasanya manusia memiliki atau mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru mengajarkan anak agar dapat bertanggung jawab dan menanamkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, dapat mengatur diri dalam segala tindakan, kemudian dapat membuat murid menyadari motivasi internal, pujian, paksaan, atau hukuman. Jadi murid juga bisa membedakan mana itu pujian, mana itu hukuman, mana itu paksaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita merubah pola atau gaya atau budaya yang negatif menjadi positif. Nah, di sini perilaku mereka yang harus kita perbaiki adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, salah satunya untuk mendapatkan imbalan tadi, kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Ya, jadi nah, di sini sebagai guru harus memiliki 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, untuk agar anak menjadi merasa nyaman di dalam kelas, makanya dibuatkan keyakinan kelas yang awalnya dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti kita dibahas bersama. Di sini ada motivasi, identitas gagal. Di sini ada kontrol dari luar, identitas berhasil adalah kontrol dari dalam. Ada lagi identitas berhasil yang sukses, itu kontrol dari diri. Jadi identitas yang berhasil itu ada 2, ada yang dari kontrol dari luar, ada kontrol diri. Kalau identitas gagal itu jelas dari kontrol dari luar. Nah, menghindari hukuman untuk motivasi itu. Nah, untuk guru berbuat, guru berkata. Nah, di sini sebagai penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu sebagai guru kita harus hindari, ya. Kenapa? Nanti membuat siswa merasa tidak nyaman. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa gitu. Nah, sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, oh, kamu sudah menyadari ya kalau memang seperti itu alasan kamu, ya sudah, namanya juga kita manusia ya, semua pasti punya salah gitu. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Menghitung dalam artian anak ini sudah berapa kali membuat kesalahan, kemudian mengukur. Ukurannya seperti ini, misalkan anak ini sudah terlampau atau melampaui batas. Nah, di sini yang lebih enak itu guru menjadi seorang manajer. Bagaimana mencari solusi, kemudian memberikan rasa aman bagi siswa, memberikan rasa nyaman juga bagi siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini kalau dalam guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai hukuman. Di pembuat rasa bersalah,
kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman karena merasa tidak ada jarak untuk sebuah sebagai seorang teman. Nah, di pemantau apa peraturannya? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu di manajer. Jadi seorang manajer itu adalah perilaku yang membuat kebijakan sehingga siswa menjadi merasa aman dan nyaman. Nah, di sini ada pertanyaan atau perintah kepada guru, kepada siswa dari guru. Misal, catat 100 kali dalam buku kalimat saya. Tidak dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dan datang ke sekolah. Coba menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi, ataukah sebagai teman ataukah sebagai manajer? Coba Bu Wina, menurut Bu Wina. Hukuman. Oh iya, terima kasih Bu Wina. Ya, karena di sini guru memberikan sebuah hukuman bahwasanya siswa disuruh mencatat 100 kali di bukunya, saya tidak akan terlambat datang, ya. Jadi tidak akan mengulangi lagi. Kemudian di bagian olahraga, misalkan murid mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Coba Farida. Oh siap. Ya, terima kasih Farida. Oke, kita ambil semua jawaban ya. Dari sekian itu ada hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu apakah hukuman atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Kesehatan. Iya, terima kasih ya. Oke. Semoga kita bisa menerapkannya. Bagaimana bisa membedakannya, bagaimana hukuman dan tindakan. Nah, di sini alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahami bahwa yang tadi Bapak Ibu katakan adalah ada beberapa yang benar, bahwa ada hukuman, ada konsekuensi. Itu adalah sebuah cara untuk kita membedakan mana itu hukuman, mana itu merasa bersalah. Nah, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan serta siapa yang mengatakannya. Misal, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, apakah itu sebuah membuat orang merasa bersalah atau hukuman atau teman atau pemantau? Membuat merasa bersalah. Ya, berikan tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu sudah bisa memahami ya bagaimana kita membedakan membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami, karena memang pada faktanya sebenarnya sejak kita itu sudah melakukan apa itu 5 posisi kontrol, apa itu 3 restitusi, segitiga restitusi, apa itu 5S, cuman karena memang tidak didasari atau tidak dipahami seperti apa dan bagaimana, seperti profil pelajar Pancasila juga sebenarnya kita sudah menerapkan di semua sekolah, cuma karena kita belum memahami. Nah, alhamdulillah dengan adanya CGP ini kita semua bisa lebih memahami karena sering berbagi gitu, sering melihat di PMM banyak. Nah, guru sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu juga lihat, Bapak Ibu ya, ada di situ segitiga bentuknya. Itu namanya segitiga restitusi. Yang mana di sini ada
beberapa poin. Boleh saya akan bacakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah sebuah validasi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, menanyakan nilai keyakinan yang telah dibuat di kelas. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, menstabilkan identitas, ya. Jadi dalam artian kita memberikan kebebasan kepada murid, bukan berarti kita harus menjadi mengikuti apa kehendak murid, tapi kita mengarahkan, kita menuntun bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Seperti kemarin saya sudah menerapkan, mempraktekkan ketika ada siswa yang bersalah, melakukan kesalahan, saya melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi, kemudian dengan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat, kemudian juga menjadi seorang manajer ketika menyelesaikan permasalahan. Nih, di sini Bapak Ibu ada budaya positif, silakan dilihat ya di laptop atau HP-nya. Budaya positif yaitu lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Perbedaannya Bu, Bapak, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Kalau peraturan kelas itu ada negatifnya. Seperti ini. Kalau di peraturan kelas jangan membuang sampah pada tempatnya. Tapi ketika di keyakinan kelas jangan itu tidak digunakan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Maksud dan tujuannya sama. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Cuman ketika di keyakinan kelas tidak ada kata negatif. Yang ada kata-kata positif, karena di situ sudah membudayakan positif. Seperti tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu di peraturan kelas, tapi di keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Itu mungkin perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di kegiatan pendalaman ada keyakinan kelas itu ada tabel T dan tabel Y, ya. Bisa dilihat Bapak Ibu di laptop dan di itunya, karena memang kecil ya. Di situ ada, kalau di Y itu terdengar, kemudian terlihat dan berperilaku. Jadi di Y itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi ketika kita satu orang berbicara, maka kita mendengar. Kemudian ketika kita melihat, kita mengamati atau menghormati terhadap orang lain yang sedang berbicara. Kemudian berperilaku, tersenyum, ramah. Apakah Bapak Ibu menemukan siswa kita yang seperti itu? Pasti ya, karena sudah jelas ketika siswa berbicara, kemudian terlihat oleh kita, kemudian berperilaku sopan santun dan menerapkan 5S itu di Y ya. Kalau misalkan yang di peraturan T yang tadi itu ya. Nah, yang untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas sudah tadi seperti di peraturan kelas. Nah, tidak boleh mengganggu orang lain, tapi di keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi perbedaannya negatif dan positif saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada eksplorasi konsep yang sudah saya tadi jelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, sudah mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga kita semua menjadi guru-guru hebat. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ini kepada siswa kita, sehingga siswa kita mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga bisa mencerminkan perilaku profil pelajar Pancasila, serta menanamkan, menerapkan 5S yang ada di sekolah kita dan menjalankan keyakinan kelas masing-masing serta peraturan sekolah masing-masing atau peraturan sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekali lagi, salam guru hebat dari calon guru penggerak angkatan 9
Kabupaten Lebak. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.